pergantian sama sekali. Sepertinya Munster ingin menunggu mereka memberi bukti ya, seperti Malik atau Flavio minimal 1 gol ya. Kali ini sudah Rashid, tinggal Malik sama Flavio. Peluang sudah banyak tapi belum ada gol yang tercipta dari tadi. Ya, mungkin Paul Munster juga ingin melihat bagaimana ketiga pemain ini meningkatkan chemistry-nya ya di lapangan, karena ini akan sangat penting bagi perjalanan Persebaya selama 1 musim ke depan. Betul, kemungkinan karena lini depan memang posisi itu akan diisi oleh 3 pemain itu sepertinya Mas Aditya. Kalau melihat komposisi tim sejauh ini, ya ketiga pemain itu paling mungkin diturunkan sebagai pemain utama ya. Oke, Bruno kali ini kita lihat Bruno. Biasanya langsung dikocek nih. Bruno. Umpan datar. Sayang sekali tidak ada yang menjambut. Masih bisa dikuasai oleh kiper Persibo Bojonegoro, Dias Priambodo. Cukup bagus penampilannya malam hari ini. Ya, sebagai seorang kiper bermain di hadapan puluhan ribu penonton tentu tidak mudah ya, apalagi yang dihadapi adalah Persebaya dan bonek gitu. Dan koreonya yang juga cukup bagus tadi ya. Lagi-lagi umpan silang. Oh, masih kita tunggu. Umpan kepada Bruno. Sayang sekali. Bruno. 2 kali Persebaya gagal memanfaatkan peluang dan membentur tiang serta mistar gawang, Mas Adit. Kita lihat umpan yang dilakukan Bruno. Oh, sayang sekali. Ya, sebelumnya kita memiliki Andre, tetapi pemain kali ini yang membuka ruang adalah Muhammad Rashid ya. Rashid bisa berperan sebagai gelandang bertahan atau playmaker ya, cukup bagus sekali dan berhasil mencetak 1 gol kali ini. Iya, dengan komposisi seperti ini seharusnya Munster tidak perlu khawatir dengan lapangan tengah mereka ya. Masih Persibo Bojonegoro mencoba untuk membuat kejutan. Sisi kanan ada 3 pemain Persibo, 4 pemain kali ini. Oh, masih dikuasai, berhasil. Oh, bukan sebuah pelanggaran, cukup bersih. Catur ya. Tapi sepertinya Catur pindah ke kiri ya. Iya, Catur ke kiri dan Botan yang baru masuk menjadi fullback kanan ya. Dan itu juga jadi posisi yang cukup baru bagi Catur, tapi Catur juga cukup bagus walaupun bermain di sisi kiri atau sisi kanan ya, karena dia punya kecepatan dan punya overlap yang cukup bagus serta cara bertahan yang juga cukup disiplin. Kita lihat kembali lagi Persebaya umpan jauh tapi gagal. Persibo Bojonegoro masih menguasai bola. Bruno tadi sangat disayangkan ya, karena biasanya tendangan seperti itu biasanya masuk dia. Sudah 2 atau 3 kali ini ya tendangan Bruno gagal menemui sasaran. Mungkin memang masih butuh latihan yang lebih panjang ya, karena memang tandemnya baru, latihannya juga belum lama. Umpan jauh, visi yang sangat bagus tadi. Kuasai kali ini, masih dikuasai. Putar, umpan. Sayang sekali, berhasil dihalau. Tidak ada support tadi Mas Adit ya. Iya, selain tidak ada support juga memang jarak antar pemain Persebaya memang cukup jauh ya. Beberapa menit terakhir sedikit ada ruang di lapangan tengah, sehingga para pemain belakang selalu terburu-buru mengalirkan bola ke depan. Alhasil Persibo lebih banyak mendominasi bola. Kali ini pemain Persibo cukup berani bermain di lini belakang. Ada Flavio coba kejar bola. Masih Persibo Bojonegoro, balik ke Dias Priambodo. Flavio masih bermain hingga menit ke-78 dan juga ada Malik yang masih belum diganti. Rashid tampil cukup bagus di lini tengah dan mencetak 1 gol. Buktikan bahwa dia memang layak direkrut oleh Persebaya Surabaya ya.
Ya, salah satu rekrutan berani ya, bisa dikatakan seperti itu karena Rashid datang dari tim Bali United yang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir memang selalu stabil di papan atas. Ramadhani kuasai bola kali ini langsung kepada Bruno Moreira, si anak baik. Langsung terlalu jauh sepertinya, lebih dekat kepada kiper Dias Priambodo. Cukup tenang pemain Persibo dan memang patut diapresiasi ya. Persebaya gagal mencetak gol dari open play dan mereka hanya mencetak 1 gol, itu pun dari situasi set piece ya. Ya, terlepas dari peluang Persebaya yang gagal menemui sasaran, ya memang kita harus melihat hal yang positif dari pertahanan Persibo. Beberapa kali dia mampu menggagalkan peluang-peluang yang didapatkan dari Flavio maupun Bruno. Bruno kali ini masih Bruno. Oh, sayang sekali dihalangi oleh wasit ya. Persibo melakukan serangan balik cukup berbahaya. Randy coba menghalau dengan Kasim. Oh, beruntung. Langsung umpan kepada Andika Ramadhani. Rashid kali ini cukup longgar di lini tengah ya. Iya, tempo permainan sudah jauh menurun. Flavio serang ke depan, kotak-katik, Flavio. Oh, sayang sekali, gagal umpan yang dilakukan oleh Flavio, berhasil ditangkap oleh Dias Priambodo. Ya, Dias Priambodo meskipun sudah bermain 80 menit masih mampu menjaga fokusnya. Ya, Flavio itu salah satu peluang yang cukup bagus, umpan silang ya. Dia menunjukkan bahwa dia juga sangat tidak egois ya. Sebenarnya bisa juga dia melakukan shooting dari jarak seperti itu. Tapi melihat temannya yang punya peluang lebih bagus, dia melakukan passing. Balik lagi kali ini Persebaya Surabaya coba bangun serangan. Sepertinya mereka tidak hanya ingin menang 1-0 ya. Langsung Bruno kali ini cukup tenang, umpan kepada Catur, angkat. Oh, sayang sekali. Persibo Bojonegoro langsung melakukan free kick. Michael Tata. Oh, Irfan Suaib ya. Dalam beberapa menit tempo permainan sedikit menurun ya. Mungkin sudah saatnya Monster untuk memasukkan tambahan pemain ya. Masih ada Rivera, masih ada Rizky Dwi, masih ada Alan, ada Paulinus juga. Ya, Rivera mungkin bisa dimasukkan ya, mungkin 5 menit terakhir memberi pemanasan juga ya Mas Adinya pada Rivera, bahwa sekaligus Bonek pasti ingin melihat Rivera, pemain terbaik Liga 1 musim lalu ya. Ya, kalau tidak salah cetak 9 gol dan 13 assist. 15 assist. 15 assist ya. Itu menunjukkan bahwa Rivera juga sebagai salah satu pemain yang layak menjadi pemain terbaik Liga 1. Kembali lagi kali ini Persibo Bojonegoro. Mereka tampil dengan sangat bagus walaupun menghadapi pemain-pemain yang bisa dibilang grade A ya. Malik, Rashid, Flavio, Bruno. Kali ini Rashid lagi Mas Adit. Umpan ke tengah, shooting. Oh, berhasil digagalkan. Lagi-lagi main Persibo. Serangan lagi dari Persebaya Surabaya, menusuk dari sisi kanan, umpan ke tengah, berhasil digagalkan tembok tebal Persibo Bojonegoro. Oh, cukup baik, pelanggaran dilakukan oleh Professional foul yang perlu dilakukan oleh Andre. Karena jika tidak dihentikan, mungkin itu bisa menjadi ancaman berbahaya bagi pertahanan Persebaya. Ya, memang layak diajarkan kuning dan sepertinya ada pergantian pemain mungkin. Ya, betul. Pergantian pemain dari Oh, ini dia pemain terbaik Liga 1, Francisco Rivera masuk. Lalu ada Alan dan juga Rizky Dwi. Ini dia Francisco Rivera, pemain terbaik Liga 1 musim lalu, 9 gol, 13 assist, membawa Madura United menjadi runner up Liga 1 2023-2024.
Kita lihat Mas Adit, setelah masuknya Rivera, apakah ini menjadi sesuatu yang menyegarkan bagi Persebaya Surabaya? Ya, kehadiran Rivera bisa menjadi game changer ya, apalagi beberapa menit terakhir Persebaya sudah mulai kehabisan tenaga, terutama di lini tengahnya. Ya, tentu kita mengharapkan ada sentuhan magis dari pria Meksiko ini ya, meskipun hanya 6 menit. Ya, tentunya dia belum latihan sama sekali, tapi diturunkan di 5 menit terakhir. Apakah itu tidak masalah ya Mas Adit ya? Karena dia memang pemain profesional, jaga kondisinya. Kita lihat serangan dari sisi kanan, lagi-lagi umpan ke tengah, gagal. Coba dilakukan lagi, umpan ke tengah, masih kotak-katik, masih, oh Bruno, gol, Bruno si anak baik, ini dia Persebaya Surabaya. Bruno Morera akhirnya berhasil mencetak gol di hadapan 40.000 bonek dan boromania yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Si Alvan perlu mendapat kredit sendiri ya, bagaimana dia mengajak 2-3 pemain Persibo sehingga terbuka ruang di bagi tubuh. Ayo, Ya, Bruno Morera pertandingan belum selesai. dia berhasil mencetak gol. Sebenarnya dia Cenderung juga mari. sudah baik ya. Seleri tolong dimandikan dulu. Kasihan Jangkau pemain. jadi Asap gol mengganggu pemain. 2-0 Persebaya unggul atas Persibo Bojonegoro. Ler sudah mulai Seleri menyala. dimandikan di sini. Ayo Sisa Jor, ayo. menit ya. Ayo Ethan. Ini dia Ayo Geko. tidak pas untuk Persebaya. Geko di 21 via Egu Kolong. Asap mengganggu pemain. Asap mengganggu pemain dan pertandingan tidak akan dilanjutkan. Nah, di keliling 40.000 supporter, flare menyala di seluruh tribun Stadion Gelora Bung Tomo. Lihat wasit juga sudah mulai ke pinggir lapangan, sepertinya mereka akan mendiskusikan pertandingan lanjut atau tidak nih Mas Adi. Ya. Wasit berhak meniup peluit panjang ketika permainan kurang 10 menit di waktu normal. Tetapi itu semua tergantung bagaimana sang pengadil melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan saat ini. Ayo Jalur.